Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemudahan dalam bentuk ketaatan dan kesehatan, sehingga kita nyaman untuk beribadah kepada Allah. Salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebab-sebab doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya setiap kita berdoa, tentu hal yang paling utama adalah bagaimana doa kita dikabulkan. Maka karena itulah ada beberapa hal bahwasanya sebab-sebab doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, hendaklah dia ketika berdoa tujukan hatinya semata-mata ikhlas beribadah dan berdoa kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika ia hadapkan hatinya, kemudian ia sungguh-sungguh menghadap Allah, maka sesungguhnya hati tersebut akan menjadi perantara sehingga doanya dikabulkan oleh Allah. Dalam hal ini pernah terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Nafi'. Beliau adalah seorang sahabat yang di masa kekhalifahan Umar bin Khattab beliau adalah seorang panglima. Tetapi di satu sisi beliau pernah terkena buta dan penglihatan beliau kabur, sehingga berkatalah Lais bin Sa'ad, karena sesungguhnya aku melihat Uqbah bin Nafi', beliau dalam keadaan buta, dan tanpa disangka-sangka penglihatannya yang buta kemudian dia sembuh. Dan sampai saat itu aku bertanya kepada Uqbah bin Nafi', wahai Uqbah bin Nafi', apa yang menyebabkan penglihatanmu bisa sembuh? Maka dijawablah sama Uqbah bin Nafi', sesungguhnya aku bermimpi. Dalam mimpinya itu ia menyuruhku untuk mengatakan, Ya Sami ya Qarib, Ya Allah yang maha mendengar, yang maha dekat, Ya Mujib, yang maha mengabulkan doa, Ya Latifu liman yasha, yang maha lembut kepada siapa yang ia kehendaki, Rudda alayya basari, sembuhkanlah penglihatanku. Maka ketika itu pun aku mengucapkan doa tersebut sehingga penglihatanku sembuh. Maka dalam hal ini bahwasanya orang-orang yang niatnya berdoa ikhlas mata-mata ditujukan kepada Allah, niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kedua, sesungguhnya sebab-sebab doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ia setiap berdoa ia menggunakan nama-nama Allah yang maha mulia. Maka dalam hal ini pernah terjadi dengan seorang ulama yang berasal dari Andalus. Dan nama ulama di sini adalah Abdul Malik bin Habib. Pernah suatu ketika Abdul Malik bin Habib hendak mengarungi sebuah lautan. Sampai-sampai ketika beliau sedang berlayar, lautan tersebut berubah menjadi ombak yang besar. Ketika itu pun Abdul Malik bin Habib berwudu dan berdoa kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, bencana apa yang telah Engkau berikan kepadaku? Dan keburukan apa takdir yang telah Engkau tetapkan kepadaku? Sesungguhnya ya Allah, aku melaksanakan segala apa yang telah Engkau perintahkan dan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan Rasul-Mu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau melimpahkan kemurkaan-Mu ya Allah." Maka ketika itu pun doa yang dipanjatkan oleh Abdul Malik bin Habib langsung dikabulkan oleh Allah. Disebabkan Abdul Malik bin Habib mengucapkan kalimat-kalimat, yaitu nama-nama Allah yang maha mulia. Salah satunya adalah, "Ya Rahman, wahai yang pemilik maha pengasih, limpahkanlah rahmat-Mu sebagaimana Engkau telah melimpahkan kemarahan-Mu." Dan ini menunjukkan bahawa orang-orang yang senantiasa menggunakan nama-nama Allah yang maha mulia ketika ia berdoa, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian ada sebab-sebab doa seorang hamba tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, hatinya lalai untuk mengingat Allah. Hal ini banyak terjadi di kalangan kita. Ketika kita berdoa kepada Allah, namun dalam hati kita senantiasa mengingat selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan kita susah untuk ikhlas, susah kita untuk menunjukkan hati kita ketika kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan doa seorang hamba ditolak oleh Allah, dikarenakan ia memakan harta yang haram. Dalam firman Allah pun senantiasa mengingatkan, sesungguhnya hak dan batil tidak bisa disatukan. Karena sesungguhnya yang hak adalah sesuatu yang dirahmati Allah, sedangkan yang batil adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengingat kembali tujuan kita. Karena sesungguhnya doa yang kita panjatkan haruslah dibarengi dengan keikhlasan, haruslah dibarengi dengan memuji-muji asma Allah. Dan begitu juga ketika kita hendak berdoa, mengkhusyukkanlah hati kita, tujukanlah hati kita kepada Allah. Dan begitu juga, janganlah sampai kita memasukkan harta yang haram ke dalam perut kita. Kerana
Sesungguhnya barang siapa yang memasukkan harta yang haram ke dalam perut mereka, niscaya doa-doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang ingat selalu kepada Allah, sehingga kita senantiasa mendapat rahmat karunia-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.